Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati ketika kita ditinggal orang yang paling kita sayangi atau paling kita cintai, entah itu meninggal atau karena ada peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita, pastinya kita tidak terima, marah, sedih. Dan ini yang disebut dengan fase berduka. Bagaimana melewatinya agar tidak berdampak panjang pada kehidupan kita kelak? Ini akan kita bahas nanti bersama pakar kita. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar trauma. Yang pertama adalah trauma merupakan hukuman seumur hidup yang tidak bisa hilang. Nah, ini ada yang bilang bahwa trauma itu akan membekas, suatu hal yang tidak akan pernah bisa hilang seumur hidup kita. Apalagi kalau kita melihat trauma-trauma mungkin seperti pasca kecelakaan begitu ya, atau pasca bencana. Saat kita dihadapkan dengan kondisi yang mendekati kondisi demikian, rasanya sulit untuk bisa kita lepaskan begitu saja atau kita elakkan begitu saja. Apakah trauma memang akan menetap pada hidup kita seumur hidup tanpa bisa kita hilangkan? Ini nanti kita akan tanyakan bersama pakarnya ya. Oke, yang selanjutnya, Anda hanya mengalami trauma setelah kejadian yang mengancam jiwa. Apa iya? Apakah trauma hanya bisa berdampak ketika kejadian tersebut mengancam jiwa? Atau sebenarnya trauma itu bisa berangkat dari hal-hal kecil atau sederhana namun ternyata kena nih di jiwa kita. Itu juga nanti kita akan bahas lebih jauh bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah stres setelah mengalami trauma adalah gangguan jiwa. Nah, setelah trauma ada kejadian buruk dalam hidup kita gitu ya. Mungkin pastinya kita merasa stres, depresi, dan lama-kelamaan apakah ini nantinya akan menjadi satu masalah mental atau isu mental tertentu pada diri kita yang akhirnya menjadi gangguan kejiwaan. Nah, sebenarnya sejauh mana sih trauma yang bisa mengganggu kondisi atau kesehatan mental seseorang? Ini nanti juga akan kita bahas bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya, Anda bisa melewati trauma sendirian jika Anda kuat. Yang paling bisa menyembuhkan diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri, katanya begitu ya. Tapi apakah ketika kita mengalami trauma itu bisa kita lewati dengan diri kita sendiri agar memang trauma itu terhempas atau lepas dari hidup kita, asalkan kita kuat. Nah, kalau bicara kuat sebenarnya kekuatan seseorang itu beda-beda ya, apalagi bicara untuk suatu yang abstrak yaitu tentang jiwa, ini juga harus kita konfirmasi bersama pakarnya. Sebenarnya apakah seseorang itu benar-benar kuat atau pura-pura kuat dan denial pada dirinya. Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang terakhir adalah tidak ada hal yang baik yang muncul dari peristiwa traumatis. Ada yang bilang bahwa dari semua kejadian pasti ada hikmahnya, walaupun kejadian itu berupa kejadian buruk. Apakah benar bahwa dari setiap peristiwa-peristiwa yang menyebabkan trauma pada seseorang sebenarnya tidak ada hikmah atau tidak ada hal baik atau positif yang bisa diambil? Sebenarnya apakah ini bukan menjadi pelajaran hidup untuk seseorang atau justru menjadi momok hidup untuk seseorang? Itu juga nanti kita akan bahas ya bersama pakarnya. Oke, jangan kemana-mana karena pasti satu persatu nanti kita konfirmasi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih mitos atau fakta seputar trauma, tapi kita belum tahu kepastiannya sebenarnya itu mitos atau fakta. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita yang sudah hadir di studio, yaitu Mbak Alexandra Gabriela MPSI, psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Langsung kita sapa. Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Dika? Baik, terima kasih loh sudah hadir di Bincang Sehati. Hari ini kita bicara cukup berat nih ya tentang trauma dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan fase berduka. Tentang trauma, sebelum kita masuk ke mitos atau fakta, sebenarnya trauma itu apa sih? Kondisi seperti apa yang terjadi pada seorang manusia?
Secara umum trauma itu kan artinya luka ya. Jadi ketika ada sebuah luka yang membekas di fisik ataupun di mental kita, itu disebut sebagai trauma. Nah, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan atau kita sebut sebagai situasi krisis, kalau memang tidak diproses dan tidak ditangani secara baik, pada akhirnya bisa memunculkan sebuah trauma pada seseorang. At least secara psikologis ya kita bilangnya. Baik, jadi trauma adalah sisa dari sebuah luka gitu ya. Yes, Sebuah betul. kepedihan, sebuah kondisi-kondisi yang tidak nyaman, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kalau kita bicara saat ini kan secara psikis gitu ya. Trauma sendiri akhirnya menjadi satu bekas yang kadang timbul ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak nyaman serupa begitu. Nah, yang mau saya tanyakan pertama kali ini mitos atau fakta ya, bahwa trauma merupakan hukuman seumur hidup yang tidak akan hilang. Benar atau tidak? Betul, jadi trauma itu sendiri sebenarnya kita bisa memaknainya sebagai sebuah hukuman ataupun kita bisa memaknainya secara berbeda. Oke. Bagi orang-orang yang masih berpegang pada pandangan tentang kejadian itu adalah hukuman bagi aku yang salah, akulah yang memang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diriku atau apa yang terjadi pada orang yang kusayang, dia akan tetap memegang trauma itu seumur hidup. Oke. Jadi ketika dia mengizinkan diri dia untuk mengikhlaskan, di saat itulah dia bisa memaknainya secara berbeda. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau memang seseorang menganggap ini sebagai hukuman ya bisa tertinggal terus seumur hidup. Tapi sebenarnya kalau mindsetnya diubah bisa dong ini Bisa, hilang betul. begitu saja ya. Oke, jadi memang harus digarisbawahi kalau ini menjadi fakta kalau Anda masih berpegang bahwa ini adalah hukuman. Kalau misalnya mau ikhlas dan dilepaskan sebenarnya bisa kok kita lepaskan trauma sama-sama ya. Oke, selanjutnya adalah Anda yang hanya mengalami trauma itu setelah kejadian mengancam jiwa. Jadi kejadian buruk lainnya selama tidak mengancam jiwa tidak akan mengalami trauma. Benar atau tidak, mitos atau fakta nih? Jadi semua kejadian itu tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Baik. Kalau memang kita mempersepsikannya sebagai sesuatu yang tidak nyaman, sebagai sesuatu yang mengancam diri kita, hal itu bisa menimbulkan sebuah trauma. Oke. Jadi nggak harus situasi yang besar. Let's say kita kena macet setiap hari pun, Oke. dan setiap hari kita berpikir, aduh kalau nanti macet, telat dan bakal dimarahin oleh bos, itu pun bisa menjadi sebuah trauma ke kita untuk memandang kondisi macet itu sendiri gitu. Jadi nggak harus hal-hal sesuatu yang sederhana besar. juga bisa ya. Betul, seperti itu. Oke, dan apa sih yang bisa kita tandai sebagai ini? Kan kadang-kadang aduh telat ya, takut diomelin bos. Ini kan mungkin hal yang common yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Di mana titiknya ketika kita sudah merasa ini saya kayak udah trauma deh. Apakah memang ada alarm fisik seperti berdebar-debar, ada rasa nggak nyaman atau gelisah atau seperti apa? Ya, jadi ada respon dari fisik kita yang kita sadari berbeda. Oke. Ada rasa cemas, rasa takut, dan juga ada keinginan untuk menghindar. Paling sering mungkin ada yang badannya men-trigger dia untuk merasa sakit. Seperti tiba-tiba setiap kali mau berangkat kerja kok sakit perut, kok mungkin tiba-tiba mual atau tiba-tiba sakit kepala, seperti itu. Oke, banyak juga sih yang seperti itu ya. Jadi tadinya fine-fine aja kalau di rumah, pas mau berangkat kerja sakit gitu ya. Iya. Nah, ini trauma atau kondisi yang lain kita masih harus pastikan lagi. Tapi kebanyakan kalau memang sudah ada kondisi yang buruk, orang biasanya akan menghindari. Atau kalau harus berhadapan ya memang ada badan yang kayaknya nggak nyaman ataupun perasaan yang nggak nyaman. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta bahwa stres setelah mengalami trauma adalah gangguan jiwa. Oke, tergantung definisi gangguan jiwa itu sendiri ya. Betul. Karena banyak orang selalu mengkaitkan gangguan jiwa dengan sesuatu yang sangat berat, yang penuh dengan stigma dan sebagainya. Padahal gangguan jiwa sendiri itu kan kita gunakan sebagai sebuah diagnosa untuk membantu para profesional memberikan tahapan-tahapan terapi yang tepat demi pemulihan si pasien gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bilang apakah trauma itu gangguan jiwa seperti yang dipersepsikan masyarakat, karena tergantung persepsinya juga seperti itu. Tapi batasannya adalah ketika seseorang tidak bisa berfungsi normal, itu sudah disebut sebagai gangguan jiwa. Karena untuk menegakkan diagnosa seseorang mengalami trauma itu kan butuh 6 bulan. Sebelum 6 bulan kita sebutnya acute stress, dan itu memang perlu kita diagnosa supaya kita tahu langkah-langkahnya apa yang tepat untuk membantu mereka, seperti itu. Oh, jadi tidak semudah itu juga loh kita mendiagnosa ya tentang trauma. Nggak mungkin cuma 1 minggu terus tiba-tiba saya trauma, kayaknya nggak juga. Mungkin stres akut terhadap kondisi demikian. Selama itu memang
masih bisa dirilis gitu, sebenarnya belum masuk kategori trauma begitu ya. Dan gangguan jiwanya juga harus didefinisinya tuh harus di-clear-kan dulu gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah melewati trauma sendiri itu bisa loh, asalkan kita punya pribadi yang kuat. Nah, kuatnya dulu nih harus diklasifikasikan. Kuatnya seseorang kan beda-beda ya Mbak. Gimana menurut Mbak? Ya, statement itu sih sepertinya terlalu kejam ya Terlalu Mbak. kejam. Karena untuk orang-orang yang trauma, mereka jadi berpikir apa aku memang sebenarnya lemah kalau memang mereka mempercayai mitos itu. Hanya saja kita perlu ingat, seseorang bisa mengalami trauma karena mereka punya makna ataupun persepsi terhadap kejadian yang mereka alami. Nah, dari manakah persepsi dan makna itu terbentuk? Pastikan ada idealisme, ada support dari keluarga, ada juga pandangan yang ditanamkan masyarakat sehingga mereka bisa memaknainya sedemikian hingga malah mungkin menyakiti diri sendiri ataupun menyalahkan diri sendiri seperti itu. Oke, jadi bukan berarti juga kalau misalkan kok saya traumanya nggak hilang-hilang ya, berarti saya lemah banget dong, nggak juga gitu Nggak ya. juga. Karena tingkat kekuatan seseorang beda-beda. Ada yang memang kuat dengan peristiwa yang berat, malah nggak kuat dengan peristiwa yang sederhana. Kayaknya sebenarnya itu masalah sepele untuk orang lain, ternyata buat dia itu mengguncang. Oke, yang terakhir adalah tidak ada hal yang baik muncul dari peristiwa traumatis. Apakah tidak ada pelajaran sedikit pun yang bisa kita ambil dari peristiwa traumatis? Yes, jadi dari semua hal yang gak enak, apapun yang kita lakukan, yang kita rasa susah untuk kita lewati, pasti kan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Ya. Kalau soal trauma, mungkin banyak sekali orang yang susah untuk melihat hal ini sebagai suatu secara bijak gitu, sebagai sebuah pelajaran ataupun sebuah makna. Karena seringkali trauma itu kita lihat sebagai sebuah pengorbanan. Yang paling bisa kita terima adalah kita berkorban untuk bisa memberikan informasi ke orang lain. Let's say kita pernah mengalami kasus-kasus yang tidak nyaman atau mungkin kita pernah ngalamin kecopetan let's say yang memang mungkin cukup sederhana, yang bukan sederhana soalnya cukup simple kasusnya gitu. Nah, dengan kita mengalami kecopetan kan kita bisa mengatakan dan menginformasikan ke orang-orang terdekat kita ataupun ke orang-orang kita sayang bahwa hati-hati loh kalau ke sana, atau hati-hati loh kalau bawa barang jangan ditaruh di tas lempang, taruh aja dipeluk dulu misalnya di tempat umum seperti itu. Jadi itulah bentuk dari pengorbanan yang bisa kita lakukan untuk memberikan informasi ke orang yang kita sayang. Nah, seringkali orang sulit melihat hal itu. Jadi memang perlu dari diri kita sendiri yang bisa membantu untuk mengikhlaskan dan juga mencari informasi dan juga pembelajaran yang kita dapat dari kejadian tersebut, seperti itu. Jadi dalam kondisi yang sifatnya traumatis ini memang kita harus mengikhlaskan dulu, kita harus terima dulu ya. Kalau kita masih tahap denial memang susah, setelah kita menerima kita bisa paling tidak mengikhlaskan dan baru nih bisa ambil hal-hal positif di dalamnya. Soal tadi kecopetan tadi kan hal yang simpel sebenarnya. Kalau dibawa kesel terus ya. Tapi kalau kita sudah ikhlas, akhirnya kita bisa mengingatkan orang lain agar tidak terjadi hal yang buruk terhadap kondisi demikian. Oke, nanti kita lanjut untuk tema utama kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan bahas topik utama kita tentang fase berduka. Bagaimana melewatinya agar tidak berdampak panjang pada kehidupan kita. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Alexandra Gabriela, MPSI, psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Oke, Mbak, hari ini kita bicara tentang berduka. Sedih sih sebenarnya kalau kita bicara tentang ini ya. Pasti masih banyak orang mungkin di luar sana atau pemirsa Bincang Sehati juga tengah mengalami fase ini. Kalau kita bicara tentang berduka sendiri, sebenarnya kondisi ini apakah hanya identik dengan emosi sedih? Atau sebenarnya di dalamnya banyak emosi yang bercampur pada fase berduka pada seseorang? Yes, jadi berduka sendiri adalah sebuah emosi ketika seseorang mengalami kehilangan. Jadi duka itu adalah perasaan yang campur aduk ya. Maksudnya di sini ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, ada juga rasa takut gitu. Jadi bercampur aduk
ketika seseorang menghadapi sebuah kondisi di mana dia akan merasa kehilangan. Ketika dia merasa kehilangan orang yang dia sayang, kehilangan hewan peliharaan, ataupun kehilangan pekerjaan yang benar-benar dia cintai, dia akan mengalami kedukaan itu. Oke, jadi duka identik dengan kehilangan, tapi bukan hanya tentang kesedihan. Karena di dalamnya banyak sekali ada rasa marah, putus asa, tidak terima dengan kondisi demikian. Biasanya orang dalam kondisi terpukul demikian rupa gitu ya. Yang pertama kali dia pikirkan tuh apa? Apakah ketidakadaan orang tersebut lagi atau objek tersebut lagi, atau justru menyalahkan diri sendiri terhadap kondisi tersebut? Di tahap pertama biasanya kalau kondisinya terlalu berat ya akan terjadi shock gitu. Ini nggak mungkin terjadi, jadi kita masuk ke fase denial. Masih tidak percaya bahwa Masih itu tidak ada ya? percaya seperti itu. Jadi dalam teori yang dicetuskan oleh Kubler-Ross, jadi tahapannya adalah denial, lalu ada anger. Setelah anger dia akan memasuki fase bargaining atau memohon supaya hal ini tidak terjadi. Baru dia masuk ke depression di mana dia bisa mengeluarkan semua emosi dia. Tertekan ya tertekan, sedih ya sedih, menangis ya menangis, sampai pada akhirnya dia bisa menerima. Tapi memang tahapannya tidak terjadi secara linear seperti itu. Bisa berputar-putar dan bisa kembali lagi ke fase sebelumnya. Tapi yang memang pertama kali akan dirasakan adalah denial itu sendiri. Apa sih yang terjadi? Masa iya ini terjadi? Aku nggak percaya ini terjadi. Makanya banyak kita dengar orang-orang yang mungkin baru ditinggal sama orang-orang tersayang. Mereka hanya bisa bilang, kayaknya kayak mimpi. Sepertinya masih ada. Aku merasa dia masih ada di sini. Nah itu masih dalam fase denial itu sendiri. Untuk fase denial sendiri untuk setiap orang apakah berbeda-beda, atau mungkin biasanya akan dilewati dalam berapa lama, atau demikian memang ini bisa dibilang setiap orang pastinya sesuai juga dengan tingkat kehilangannya? Ya, jadi memang berbeda-beda karena semua orang kan punya cara pemulihan dan memproses sebuah kondisi itu berbeda-beda. Ada yang bisa terproses secara alamiah sendiri, ada juga yang memang butuh bantuan orang lain, seperti mungkin dia butuh ke ahli-ahli agama, seperti bercerita kepada pendetanya atau kepada ustadznya, ataupun sampai membutuhkan bantuan profesional seperti konselor, psikolog ataupun psikiater seperti itu. Jadi dalam masanya sendiri waktunya tuh beda-beda, tergantung orangnya juga dan tingkat kehilangannya, karena pasti beda ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar, kehilangan ditinggal sampai meninggal gitu ya, ini pastinya berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang fase berikutnya di mana mulai bargaining gitu ya, di mana dia mulai, boleh nggak sih ini tidak terjadi pada saya begitu. Hal ini sebenarnya kan seperti negosiasi pada diri sendiri dan juga mungkin secara vertikal pada Tuhan gitu ya. Fase ini akan mengganggu tidak kondisi seseorang? Di awal dia mengalami fase denial saja akan terjadi perubahan emosi pastikan. Seseorang itu merasa sedihkah, tertekankah, merasa kecewa pada nasib yang dia alaminkah, dan sebagainya. Jadi di tahap awal saja pasti ada penurunan fungsi hidup kemungkinan besar. Dia jadi susah fokus, susah melakukan rutinitas di kehidupannya sehari-hari. Bahkan mungkin muncul kondisi anhedonia di mana dia merasa nggak pengen ngelakuin sesuatu yang awalnya dia rasa menyenangkan, seperti itu. Apalagi di tahap bargaining ya, dia mulai tingkat kesadaran lumayan tinggi dan dia mulai merasa perlu nggak ini ya, ini bisa nggak saya balikan lagi kondisinya. Nah ini kan sebenarnya kalau lagi berduka kadang ya, kalau kehilangannya pekerjaan mungkin berduka sendiri atau orang terdekat, tapi kalau kehilangan mungkin anggota keluarga, ini kan semua lingkungan kita pasti dalam fase berduka. Energi yang kita dapatkan juga sama nih. Apakah ini kita perlu menarik diri sebentar paling tidak untuk bisa menenangkan diri agar kita bisa membantu orang lain juga? Balik lagi itu tergantung arah energi seseorang ya. Ada orang-orang yang mungkin bisa meluapkan emosinya ketika bersama orang lain. Atau ada juga yang bisa meluapkan emosinya ketika mereka sendiri. Jadi kita yang perlu tahu diri kita seperti apa dan apa yang kita butuhkan. Kalau memang perlu bercerita, ceritakanlah. Kalau yang suka menggambar, menggambarlah. Kalau misalnya sukanya dengerin lagu sendiri di kamar, ya sudah lewati fase itu secara alamiah saja, seperti itu. Baik, jadi kita harus kenal diri kita juga. Kadang-kadang kita bingung ya ketika misalkan ya dalam kondisi misalnya ayah
kita meninggal. Kalau kita merasa sedih pasti sedih, tapi ibu kita lebih sedih pastinya. Kita harus bercerita pada siapa? Akhirnya ada orang yang menempatkan diri saya harus lebih kuat. Nah, orang-orang yang demikian, dia harus menempatkan diri menjadi orang yang lebih kuat. Padahal dalam fase berduka, sebenarnya dalam dirinya tuh apa yang terjadi? Banyak orang yang suka lupa ya bahwa ketika kita sedih dan kita melihat orang lain memiliki kesedihan yang sama, sebenarnya kita tidak memberatkan orang tersebut, tapi kita secara tidak langsung memberitahu ke mereka bahwa kamu nggak sendirian loh. Nah, dalam kasus yang Mbak tanyakan tadi, ketika seorang ibu bersedih dan sebagai anaknya dia menceritakan kesedihan dia, kenangan-kenangan manis soal ayahnya yang dia rindukan, ibu pun kan juga pasti akan merasa oke, momen ini memang berharga untuk kita lewati bersama. Aku nggak sendirian, ada anakku yang juga sama-sama berjuang melewati hal ini dan itu akan memberikan kekuatan juga untuk si ibu. Ini jadi sebenarnya banyak salah kaprah ya. Kadang kita merasa aduh nggak enak ya dia lagi sedih. Saya kalau menunjukkan kesedihan pasti akan membebani dia. Padahal ternyata justru itu akan membuat situasinya dia merasa ada teman senasib, ada orang yang merasakan hal serupa, tidak sendirian berjuang gitu ya. Betul. Nah, kalau bicara tentang sendirian, seberapa berat kesendirian untuk fase berduka? Memang kesendirian itu adalah sebuah kondisi di mana kita sebenarnya berpikir bahwa kita seorang diri. Jadi nggak harus kita melihat diri kita sendiri di dalam suatu situasi atau suatu tempat, tapi ketika kita dalam kondisi ramai pun kita bisa ngerasa sendirian. Nah, perasaan di mana kita sendirian itu kan ketika kita tahu atau berpikir nggak ada seorang pun yang paham apa yang kita alami. Dan coba bayangkan ketika kita kehilangan orang terdekat, satu-satunya pegangan kita, satu-satunya orang yang bisa kita sandari, tiba-tiba dia hilang dan kita merasa kita tidak punya pegangan ke siapapun, pasti kan kita akan merasa berjuang seorang diri di kehidupan ini dan pasti itu akan sangat berat. Seperti itu. Yang lebih berat ketidakadaan orang tersebut atau kebiasaannya yang tidak bisa kita lewati lagi? Sebenarnya lebih ke makna orang tersebut terhadap kita. Apa sih meaning dia terhadap kita? Sebagai orang yang paling sayang sama kita, sebagai orang yang kita anggap paling jujur, sebagai orang yang paling kita sayang, ataupun sebagai rekan yang paling kita percaya, itu pun bisa mempengaruhi seberapa berat kita akan merasa kehilangan itu. Oke. Ini sebenarnya lumayan dalam ya, bahwa ternyata kehilangan tuh bukan hanya sebentar, bisa terjadi terus menerus. Bahkan kalau kita tidak bisa melewati fase ini dengan kuat gitu ya, dengan tidak bisa berbagi, tidak bisa mengurangi bebannya, malah bisa bertambah nggak sih Mbak? Makin lama kok makin berat ya. Biasanya kan orang mungkin kalau jangka waktunya sudah 1 bulan terlewati mungkin lebih ringan. Ini makin berat. Apakah ini yang tadi Mbak bilang bahwa akhirnya fasenya malah balik lagi ke denial? Bisa, ada juga yang mengalami postpone. Jadi mungkin di awal dia terlihat baik-baik saja. Kalau kita bayangkan ketika ada seorang yang meninggal, keluarganya pun akan langsung disibukkan dengan seluruh upaya untuk bisa memberikan pemakaman yang terbaik. Disuruh melayani tamu ketika di rumah duka, disuruh tanda tangan semua hal yang mereka perlu urus ketika mereka ada di rumah duka. Jadi lupa kan, mereka lupa dalam kesibukan mereka. Ketika semua sudah slow down, pada akhirnya mereka bisa memproses emosi mereka, baru sedihnya terasa, baru dukanya terasa dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang ada juga orang-orang yang pada akhirnya butuh waktu lebih lama untuk memproses hal itu. Dan yang lebih berat adalah ketika mereka berpikir orang lain akan menganggap mereka lemah kalau mereka terlalu lama berduka. Itu yang paling berat sebenarnya. Jadi memang perkataan-perkataan seperti udah relain aja, udah itu sudah jalannya, atau ayo kamu move on dan sebagainya. Ketika diberikan kepada orang-orang yang memang belum siap mendengarnya dan belum siap untuk memproses hal tersebut, itu justru akan menimbulkan luka baru seperti itu. Betul. Bahkan kalau mungkin banyak orang yang masih ketika kita mungkin datang ke pemakaman seseorang, dia sudah nggak sakit lagi, dia ini lebih baik tempatnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa apakah kurang baik di samping saya, seperti itu ya. Apakah tempat yang terbaik bukan bersama saya gitu. Ini sebenarnya ternyata hal-hal atau kata-kata yang sebaiknya jangan diucapkan ketika orang sedang berduka ya. Justru akan melukai perasaannya lebih dalam lagi. Mbak, kalau kita bicara tentang berduka sendiri, ini kan bukan suatu hal yang mudah pastinya. Gak apa-apa ya kalau kita menyatakan diri maaf, saya sedang fase berduka dan mungkin ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan seperti semula gitu. Nah ini kan kadang-kadang mungkin sulitnya, mungkin kalau kita lihat di dunia kerja saja kan kita cuma punya 3 hari waktu berduka gitu ya misalnya. Nah
apakah hal-hal semacam ini etis untuk kita katakan pada lingkungan yang circle-nya bukan lagi keluarga gitu ya, lingkungan sosial kita? Ya, itu sangat wajar dan sangat etis untuk dikatakan, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melindungi perasaan kita, dalam hal ini melindungi di saat kita berduka, melindungi untuk tidak terlalu memforsir diri kita di saat kita tidak siap, siapa lagi yang akan melindunginya? Dan di satu sisi pun kalau kita lihat, kita di Indonesia sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan nilai sosial, kita semua mungkin akan memahami juga kalau ada penurunan konsentrasi ataupun penurunan performa dari seorang rekan kerja ataupun baik atasan ataupun karyawan yang mungkin mengalami kedukaan dan mengalami penurunan performa itu, seperti itu. Jadi fine-fine saja ya, ketika kita memang sedang berduka, sedang tidak baik-baik saja kita komunikasikan dibanding kita menutupi, akhirnya orang malah bertanya-tanya kenapa sih kok dia nggak sebaik biasanya, biasanya mungkin mengerjakan pekerjaan ini bisa dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, ini kok sepanjang-panjangnya gitu ya. Oke, Mbak, ini kan bicara tentang fase berduka, sebenarnya semua orang ujungnya harus menerima, dan ini adalah sebenarnya fase yang paling sulit dibandingkan mungkin denial, mungkin yang lainnya, ini paling sulit untuk bisa ke tahap ini. Nah, untuk ke arah sana sebenarnya mindset apa yang harus kita bangun? Kalau tadi kita bilang di sana dia lebih bahagia, di sana dia mungkin udah nggak sakit lagi, itu melukai diri kita, hal positif apa yang bisa kita berikan pada diri kita sebagai masukan untuk bisa menerima? Ketika seseorang sedang berduka, yang paling berat kan lebih kepada perasaannya ya. Perasaan tapi bukan ke pikiran negatifnya. Jadi kita perlu fokus ke perasaannya dulu. Merilis semua emosi-emosi negatif, semua kekecewaan, semua kesedihan itu dibiarkan untuk keluar sebagaimana adanya. Setelah itu, setelah kita dalam fase yang sudah lebih ringan, misalnya setelah nangis kan pasti ada perasaan yang jauh lebih ringan. Kita izinkan diri kita untuk membayangkan dulu, bagaimanakah rasanya ketika kita sudah ikhlas. Jadi kita ingatkan kembali ke diri kita, ikhlas itu rasanya gimana, dan apa pikiran kita, bagaimana kita akan menganggap dan memaknai hal ini ketika kita sudah ikhlas. Jadi kita bayangkan dulu skemanya akan seperti apa, nantinya aku pengen jadi orang yang seperti apa, mengikhlaskan yang bagaimana. Nah di situ baru kita bisa melangkah untuk lebih membuka diri, untuk lebih maju dan untuk lebih move on, seperti itu. Nah ini dia, move on tuh sebenarnya dalam fase berduka gimana sih? Kalau misalnya tentang pacar, ya udah sih nggak apa-apa ya, kita lupain aja gitu. Hal-hal mungkin ada yang sampai buang barang-barang pemberiannya. Tapi kalau misalnya ini ditinggal secara jiwa, ini kan pasti sulit. Nah kategori move on itu seperti apa? Apakah kita ignore semuanya atau justru sebenarnya makin dekat akan makin mudah kita mengikhlaskan? Tapi kita bahas setelah jeda ya Mbak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fase berduka pasca kehilangan. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, mungkin juga masih mengalami fase berduka, saat ini bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi perbincangannya bersama Mbak Alexandra Gabriela MPSI, psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Tadi kita terputus pada move on. Nah, kalau move on, sebenarnya hal yang paling efektif atau ampuh itu adalah menghilangkan semua tentang dirinya atau justru menghadapi semua agar kita bisa berdamai. Balik lagi, yang membuat seseorang merasa sulit move on adalah rasa bersalah kan sebenarnya. Pemikiran bahwa semakin cepat aku move on, artinya apakah orang itu semakin gak bermakna buat saya? Apakah sebenarnya saya gak sesayang itu ya sama dia? Atau pikiran-pikiran tentang bagaimana pandangan orang-orang lain terhadap saya, seperti itu. Dan di satu sisi kalau misalnya memang dia sedang dalam fase bargaining misalnya, ketika dia ingin move on atau memiliki perasaan kepada orang lain, dia akan berpikir bagaimana jiwa dari orang yang meninggal ini akan merasa apa yang dia ketika melihat
apa yang menjadi keputusan dia. Itu kan sebenarnya sebuah pandangan-pandangan yang mungkin bisa dikatakan tidak masuk akal, karena dia sendiri harus menyadari bahwa dia punya hak untuk bahagia lagi, seperti itu. Jadi ketika dia mengizinkan diri dia untuk bahagia lagi, untuk memaknai bahwa semakin kita sedih, artinya orang tersebut begitu bermakna bagi kita. Artinya kita begitu beruntung pernah dipertemukan dengan orang tersebut. Di situ kita akan tahu bahwa sebenarnya kita layak untuk bahagia lagi, seperti itu. Bahwa sebenarnya kita tetap manusia yang utuh ketika kita kehilangan ya. Yes. Bahwa apa yang telah pergi itu mungkin bagian hidup kita, tapi hidup kita nggak boleh pergi. Justru ini harus dibangun kembali, karena yang missing piece-nya itu harus dicari lagi agar tetap jadi manusia yang kembali utuh. Nah Mbak, kalau kita bicara tentang duka itu kan nggak cuma kehilangan tentang ya kehilangan soulmate kita, baik itu secara jiwa gitu ya. Kehilangan banyak banget, entah barang, entah pekerjaan begitu ya. Kadang-kadang kita tuh merasa jadi diri kita tuh pantas mendapatkan kondisi demikian. Atau bahkan kalau misalnya pekerjaan, oh saya benar-benar gak kompeten. Akhirnya orang tersebut stagnan dan terus di fase berdukanya. Ya gak sih Mbak? Ya, kadang-kadang memang seperti itu. Jadi mereka lebih banyak menyalahkan diri mereka atas kondisi yang mereka alamin. Seperti ketika kalau di pekerjaan, aku memang gak mampu, aku salah terus, makanya aku ada di posisi ini. Atau ketika kehilangan orang tersayang, ini karena mungkin aku gak mengurus dia dengan baik. Atau mungkin aku terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan kondisinya dan sebagainya. Itu memang sebuah hal yang akan wajar terjadi di fase-fase ketika seseorang mengalami kedukaan. Tapi biarlah hal itu terproses secara alamiah. Memaafkan diri sendiri, memaafkan situasinya, dan belajar untuk melepaskannya satu persatu dan melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Itu akan membantu mereka untuk bisa move on, seperti itu. Nah kalau kita gagal move on, apakah kita sudah masuk ke dalam kondisi putus asa? Jadi kalau misalnya gagal move on yang mereka rasakan itu sampai berpengaruh ke kondisi fisik, ke kondisi emosional, mereka jadi kesulitan untuk melakukan peran mereka sehari-hari. Misalnya mereka seharusnya menjalankan peran ibu, tapi tidak lagi menjalankan peran ibu selama jangka waktu yang cukup lama. Mereka mungkin berperan sebagai seorang ayah, tapi tidak lagi menjalankan peran sebagai ayah, sebagai suami untuk jangka waktu yang cukup lama. Itu memang sudah memerlukan bantuan profesional, seperti itu. Oke, jadi memang kadang-kadang ini mungkin tidak bisa kita lalui lagi sendiri gitu ya. Secara mandiri atau dengan circle kita sendiri atau support system yang ada di rumah. Perlu bantuan tenaga profesional. Apa yang bisa menjadi indikator kayaknya saya udah gak bisa deh lewatin ini sendiri. Saya butuh tenaga profesional, dan kemana? Mungkin masih banyak loh yang bingung harus kemana ya saya. Ya, dengarkanlah orang-orang sekitar. Jadi orang-orang tersayang kita pasti akan memberitahu ketika kita sudah butuh pertolongan profesional. Ataupun ketika ada concern yang mungkin cukup besar dari mereka ke kita, di mana mereka memberikan secara langsung refleksi seperti, kamu kok benar-benar kelihatan sedih banget ya. Ini sudah lewat waktu 2 bulan dan kamu masih merasa putus asa seperti ini. Disitulah mungkin kita perlu menyadari bahwa kita butuh pertolongan profesional, seperti itu. Dan juga kita lihat dari cara kita berpikir, cara kita menikmati waktu-waktu kita, apakah masih bisa seperti dulu atau tidak. Kalau semakin lama intensitas rasa tertekannya semakin berat, sampai kita pun mungkin lupa untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, kebutuhan dasar kita seperti makan, tidur, atau mungkin rekreasi, olahraga, bahkan sampai kebersihan. Nah, disitulah memang titik di mana kita perlu bantuan profesional. Oke, jadi kalau sudah mulai kita lihat kok kayaknya saya udah nggak bisa ya bersih-bersih kayak dulu lagi, saya ngerasa udahlah saya bodoh amat, bahkan ngurus anak, masak saya juga udah nggak punya keinginan. Rasanya tuh istilahnya asa untuk hidup nggak ada lagi. Sepertinya memang ini sudah masuk ke dalam tadi keputusasaan. Harus ada bantuan tenaga profesional untuk bisa paling tidak mengembalikan optimalnya hidup kita atau kualitas hidup kita ya. Oke, Mbak, sebelum kita lanjut, kita ada pertanyaan dari pemirsa di rumah lewat DM Instagram. Saya bacakan dulu dari @vivi. Pertanyaannya, suami saya meninggal 1 tahun lalu karena COVID dan sampai sekarang belum ikhlas. Bagaimana saya bisa lebih semangat menjalani hari-hari saya? Terima kasih. Ini meninggal karena COVID memang sulit ya. Tidak ada fase untuk terakhir kalinya. Memang seperti diambil begitu saja. Banyak mungkin yang mengalami kondisi sama dengan Mbak Vivi. Bagaimana nih Mbak? Dan ini mungkin case-nya jadi spesial ya, karena memang diambil, direnggut dan tidak bisa melihat untuk terakhir kalinya.
Ya, pada pandemi COVID kemarin memang banyak sekali orang-orang yang mengalami kehilangan ya. Setiap hari kita akan mendengar berita-berita duka, baik di televisi ataupun dari orang-orang terdekat. Betul. Tapi bagi Mbak Vivi sendiri, saya mungkin perlu mengingatkan, semakin besar rasa duka yang kita rasakan, artinya semakin besar juga kita perlu bersyukur pernah diketemukan dengan orang yang sebaik dia, sebaik suami Anda. Bahwa kita tahu semua yang dia lakukan selama hidupnya berarti sangat bermakna untuk diri kita saat ini. Bahwa dia telah mempersiapkan kita untuk masa-masa seperti ini. Dan gunakanlah rasa syukur itu untuk membantu diri Mbak Vivi untuk lebih mengikhlaskan. Bahwa pada kedepannya apa yang bisa aku lakukan ketika aku akan ikhlas. Di saat aku telah ikhlas, ketika aku berdoa untuk suami, ketika aku mungkin berdoa kepada Tuhan atau mungkin bagi yang percaya bahwa ada kehidupan lain di luar kehidupan kita sekarang, kehidupan setelah kematian, bagaimana dia akan berdoa kepada suaminya, pesan apa yang akan dia ucapkan kepada suaminya, dan kata-kata positif itulah yang akan menjadi afirmasi. Seperti terima kasih kepada suamiku bahwa aku telah melewati masa-masa indah kemarin, terima kasih telah memberikan aku kekuatan selama ini, aku sekarang sudah lebih baik, aku sekarang sudah move on, aku udah mengikhlaskan kamu walaupun aku akan mengenang kamu. Ulangilah terus hal itu sampai akhirnya kita merasa lebih ringan. Dan jangan lupa, bila memang ada pemikiran yang menyalahkan diri sendiri, ingatlah bahwa di dalam hal ini pada saat itu yakinlah bahwa Anda telah melakukan sebuah tindakan yang maksimal. Anda telah melakukan sebaik mungkin untuk menyelamatkan suami Anda, seperti itu. Oke, nah ini kan masih banyak mungkin yang bingung ya. Harusnya saat kayak saya mau melupakan sesuatu, saya hilangkan semuanya atau justru saya hadapi gitu ya. Kalau dihilangkan apakah justru benar-benar hilang dalam hidup kita, dalam ingatan kita, atau justru makin membekas dan rasa bersalahnya makin tinggi? Sebenarnya harus bagaimana sih Mbak untuk bisa paling tidak ya tadi sadar betul bahwa oke, dia sudah tidak ada, tapi kehilangannya bukan salah saya, kehilangannya ini bukan kesialan saya, tapi ya ini sudah takdir gitu kan. Nah, sebenarnya baiknya kenangan itu disimpan atau kita simpan jauh-jauhnya agar kita tidak melihat lagi. Kalau mau disimpan boleh, kalau misalnya dia rasa mau di keep dulu sementara sampai dia siap untuk memproses perasaannya juga tidak salah. Tapi tahapan duka itu memang pasti akan perlu dilewati. Jadi sebaik apapun kita mendistraksi ataupun menyimpan semua hal-hal yang bisa men-trigger perasaan sedih itu, pada akhirnya pun akan muncul juga dengan sendirinya. Dan gak semua hal bisa disimpan. Contoh misalnya ketika kita lewat mau jalan menyetir ke kantor, ada sebuah kafe di mana aku sering makan sama suamiku misalnya. Dan ketika suamiku tiada, aku udah simpan semua barang-barangnya. Ketika kita lewat jalan itu pasti kan ngeliat juga. Jadi nggak semua hal memang bisa disimpan gitu. Ada baiknya sedikit demi sedikit kita coba hadapin. Kita proses satu persatu perasaannya dan izinkan diri kita untuk merasakan semua emosi kesedihan itu sampai akhirnya kesedihan itu pun pada akhirnya bisa lebih ringan seperti itu. Baik, jadi tergantung juga kekuatan kita ya. Kalau mau di-keep dulu kayak nggak bisa nih, saya lihat wajahnya saat ini, saya nggak bisa mendengar cerita tentang dia saat ini. Mungkin saya ignore dulu, saya mungkin nggak mau dulu, saya keep nanti pada saat saya lebih kuat. Tapi kalau ada juga orang yang nggak apa-apa, makin saya hadapi, saya makin mudah move on. Nah, kalau kita bicara tentang duka, apalagi duka ini kan kehilangan satu orang, sebenarnya dampaknya untuk banyak orang. Ada ibu, ada mungkin istri, ada anak. Nah, anak-anak ini kadang masih ada yang belum paham tentang ini. Kemana ke ayahnya pergi? Apakah ayahnya hanya tertidur atau ayahnya mungkin hanya sementara? Ada beberapa orang yang masih akhirnya harus mengarang cerita juga gitu ya. Bahkan ada kasusnya mungkin beberapa orang pernah dengar dia menyembunyikan kematian suaminya agar anaknya merasa ayahnya tetap ada. Bisa tidak sih fase berduka ini delay datangnya pada anak-anak? Bisa. Pada orang dewasa pun bisa delay atau bisa postpone itu sendiri. Karena banyak orang dewasa yang lebih memilih untuk mendistraksi perasaan mereka dibandingkan menghadapinya. Tapi bagi anak-anak, bisa dikatakan anak-anak itu kan lebih mudah beradaptasi ya. Dan mereka mungkin pada usia-usia tertentu belum paham artinya kematian. Mereka cuma tahu rasanya hilang. Mereka tahu kok udah nggak ada lagi orangnya. Tapi mereka belum bisa memaknai kematian itu seperti apa. Dan di tahap ini memang banyak cara untuk menyampaikan kematian tersebut ataupun kehilangan tersebut pada si anak
Dan mungkin bisa digunakan, kita bisa menggunakan informasi-informasi berdasarkan kepercayaan kita sendiri, seperti itu. Jadi jangan lupa juga cara berbicaranya pun harus disesuaikan dengan usia mereka. Kita nggak bisa bilang kematian itu seperti sebuah hal yang medis Kak, atau hal yang fisikal saja Kak, tapi kita lebih bisa menceritakannya dari sudut pandang cerita Kak, dari sudut pandang sebuah dongeng Kak, atau mungkin bisa dengan dari sudut pandang agama Kak. Seperti misalnya kalau memang kita percaya ada kehidupan lain setelah kematian, kita bisa menceritakan ke anak-anak bahwa di sana udah ada badan lain. Di sini badannya sudah gak ada, sudah akan dikubur, tapi di sana sudah dipersiapkan ada badan lain, jiwanya, seperti itu. Jadi anak ini kan merasa, oh ya nanti juga akan ketemu lagi, jadi nggak perlu sedih-sedih sekarang, nanti juga akan ketemu lagi, seperti itu. Bisakah duka pada anak ini berkepanjangan akhirnya membuat dia memang akhirnya mungkin ya si ibu berduka, anak berduka, nggak sadar juga akhirnya ternyata ini berdampak secara psikis pada anak, penurunan prestasi, merasa berbeda dari teman lainnya. Bagaimana seorang ibu yang berduka bisa paling tidak merawat anak yang juga sedang berduka? Yes, jadi balik lagi, seorang anak itu kan kemampuan adaptasinya jauh lebih baik dibandingkan orang dewasa. Karena mereka hanya fokus ke hal yang menarik dan sepertinya tidak memikirkan hal yang lainnya pada tahapan termasuk usia remaja tertentu. ya Mbak? Kalau remaja sudah mulai bisa memproses hal itu dan sudah mulai bisa memaknainya. Jadi mungkin agak lebih sulit bagi mereka untuk move on. Tapi bagi anak-anak, mereka kan biasanya lebih gampang adaptasi. Yang paling berat ketika menghadapi kehilangan adalah orang-orang sekitarnya. Ketika mereka melihat ketika ayah meninggal, ibu nangis terus. Yang tadinya bisa senang-senang, sekarang di kamar terus. Aku sama siapa? Kok aku sendirian sih? Itu yang sebenarnya yang paling berat, yang akan membuat seorang anak mungkin kehilangan performa pada prestasinya. Apalagi kalau anak-anak remaja, ketika pada akhirnya mereka pulang, mereka berusaha untuk beradaptasi. Tapi ketika main ke rumah teman, dia melihat ayah dari temannya itu mencium kening temannya. Dan dia pun akan berpikir, nggak ada lagi yang mencium kening dia, nggak ada lagi yang memeluk dia, seperti itu. Jadi itu yang mungkin akan berat untuk mereka hadapi. Jadi untuk anak-anak bahkan mungkin yang untuk masih balita, kehilangannya mungkin tidak seberat itu karena dia belum bisa memahami betul-betul. Tapi perubahan, kedukaan yang terjadi dalam rumahnya ini yang bisa menjadi satu masalah besar atau bahkan menjadi traumatis. Nah sebenarnya duka tuh bisa menyebabkan traumatis? Tidak sih, pasti atau tidak? Nah bagaimana menghadapi nanti kita bahas ya Mbak ya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fase berduka. Masih bersama Mbak Alexandra Gabriela MP, psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Kita lanjut lagi, Mbak. Tadi bicara tentang berduka, apakah berduka itu pasti akan meninggalkan sebuah trauma pada orang yang merasakannya? Konsep dari trauma itu sendiri kan akan terjadi bila ada situasi krisis. Betul. Bila ada sebuah kondisi yang kita rasa tidak nyaman. Bila kemacetan saja bisa membuat kita trauma, apalagi sebuah rasa kehilangan. Apalagi kalau kita lihat pada saat pandemi kemarin, situasi kan begitu mencekam. Betul, dengar ambulan aja udah trauma ya Mbak? Betul, jadi situasi-situasi ketika mereka menghadapi proses menghadapi rasa kehilangan itu, seperti ketika pada akhirnya mengantar ayahnya ke rumah sakit, pada akhirnya dia melihat wajah terakhir ayahnya, pada akhirnya ketika dia memandikan ayahnya sebelum penguburan, itu pun bisa menjadi proses trauma yang berat juga untuk dilewati nantinya. Gitu. Oke, jadi bisa jadi apalagi ya untuk masalah kehilangan ini berat. Untuk hal-hal yang sederhana ataupun simpel saja bisa menyebabkan trauma pada seseorang gitu. Nah Mbak, bagaimana agar berduka ini tidak berkepanjangan? Selain tadi memang tenaga profesional pastinya ya, sebenarnya tahapannya apa sih? Banyak yang takut, saya diapain nanti ya kalau ke psikolog atau ke psikiater? Saya takut, udah lagi berduka, takutnya ada treatment yang membuat saya lebih nggak nyaman. Sebenarnya kalau bisa dibocorkan sedikit ya, walaupun memang metodenya pasti berbeda-beda ya. Apa sih yang biasanya akan dijalani seseorang ketika treatment sedang dalam fase berduka tadi? Jadi kita akan melihat dulu apa sih yang paling berat
yang dia alamin yang mempengaruhi fungsi hidup dia. Apakah pikiran dia yang mungkin terlalu menyabotase pikirannya sendiri seperti aku salah, aku tidak berguna, aku nggak bisa bertanggung jawab, aku ini nggak kompeten dan sebagainya untuk menjaga orang tersayangnya ini, atau mungkin dari perasaannya yang begitu berat. Nah, dari dua hal itu kita bisa cari tahu mana duluan yang perlu kita proses. Misalnya emosinya terlalu sedih, sangat putus asa, sangat merasa ketakutan. Nah, dari 3 emosi itu saja treatmentnya akan berbeda-beda. Kalau takut, kamu takut apa? Coba bayangkan kamu bisa menghadapi suatu kondisi di mana yang kamu takutkan itu terjadi. Sedih apa? Cemas apa? Lalu di satu sisi, kalau memang dia sudah mulai bisa meregulasi emosinya dengan lebih sehat, kita baru masuk ke pikiran negatifnya. Apa yang membuat kamu menyalahkan dirimu? Bagaimana memaknainya situasi ini dengan cara yang berbeda? Apa yang bisa kamu pelajari dan kamu berikan pelajarannya ke orang-orang tersayang, ataupun bahkan kalau kamu bisa move on, sudah akhirnya bisa move on dan mengikhlaskan, inspirasi apa yang bisa kamu berikan kepada masyarakat umum itu kalau memang dia bisa melewati tahap sejauh itu ya. Intinya adalah untuk melihat kembali seandainya ada orang lain yang punya permasalahan yang sama dan aku sayang sama orang itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk dia? Karena ketika dia pada akhirnya bisa membantu orang itu, artinya kan dia sudah memproses dan menarik informasi dan pembelajaran atas apa yang mereka alami, seperti itu. Jadi memang tahapannya seperti itu, harus dilihat dulu, di mapping dulu apa sih sebenarnya yang membuat fase berduka ini berlangsung begitu lama. Apakah emosinya, apakah rasa bersalahnya, atau ketakutannya. Takut sendirikah, takut hal yang sama akan terjadi lagi, jadi overprotective terhadap orang-orang yang dia sayang agar tidak kehilangan lagi. Ini dampak-dampak yang sebenarnya memang akan terjadi ketika kita terus membuat fase itu berlangsung lama pada hidup kita ya. Oke, jadi kita tidak mungkin juga membuatnya lebih cepat secara instan, tapi paling tidak melewatinya dengan baik, melewatinya dengan kondisi yang mindful gitu ya, ini akan lebih bisa membantu. Kalau tidak sanggup lagi, ya mungkin kita harus berkonsultasi dengan tenaga profesional. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah, apalagi mungkin yang sedang fase berduka. Tetap jaga kesehatan, biar bisa main kesini lagi ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke, pemirsa di rumah, bagaimana? Semoga apa yang disampaikan oleh psikolog kita hari ini bisa berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.